Halo Sobat Bang John, apa kabar kalian semua kabarnya pada hari ini? Kita selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan selalu sehat, bahagia, dan panjang umur. Kali ini Bang John Film akan membahas sebuah film thriller misteri yang berjudul Turistas. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini disutradarai oleh John Stockwell dan dibintangi oleh George Dembo, Melissa George, dan Olivia Wilde. Bercerita tentang perjalanan sekelompok backpacker yang berlibur dan mereka terdampar di daerah terpencil hingga menjadi sebuah bencana. Dan inilah alur cerita filmnya. Di awal film kita akan disuguhkan dengan cuplikan wanita yang meringis kesakitan. Dan pada scene selanjutnya, bis yang melintas menampilkan pesona alam di Brazil. Alex, B, dan Amy, pemeran pada film tersebut, telah selesai liburan dari backpackerannya dan berencana untuk pulang ke negara asal mereka. Untuk menghemat biaya, mereka pun menggunakan jalur perairan dengan transit menggunakan bis terlebih dahulu. Di dalam bis, suasana terlihat ceria, para turis bercanda dan tertawa, dan juga terdapat penumpang warga lokal. Supir bis mengendarai kendaraan tersebut dengan ugal-ugalan dan dengan kecepatan tinggi. Pada saat di tikungan, bis tersebut kehilangan kendali dan akhirnya terperosok ke jurang. Untungnya mereka semua sempat menyelamatkan diri dan keluar dari jendela salah satu sisi bus. Semua selamat dari kecelakaan itu. Setelah kejadian tersebut, para penumpang mengambil kembali koper, tas, dan barang-barang mereka yang jatuh berserakan. Beberapa penumpang terlihat emosi dengan supir bis tersebut. Begitupun juga dengan Alex, B, dan Amy. Mereka akhirnya berkenalan dengan penumpang bis lainnya yang bernama Liam dan juga Finn. Dan mereka juga berkenalan dengan seorang wanita yang menguasai berbagai bahasa termasuk bahasa Brazil. Masih di tempat yang sama, mereka menunggu di pinggir jalan berharap ada bis selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. B yang juga hobi fotografi ingin mengabadikan momen untuk memotret seorang anak, tapi ayah dari anak tersebut menghampiri dan terlihat sangat marah kepada B. Ternyata alasannya karena tidak adanya izin terlebih dahulu. Memang para warga lokal di sana sangat sensitif dengan turis-turis asing setelah adanya kabar berita penculikan anak-anak kecil dan penjualan organ tubuh. Akhirnya mereka menghindari situasi tersebut dan memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah menelusuri beberapa kilometer dan melewati pepohonan besar, mereka seperti menemukan sebuah surga dunia yang hilang, yaitu adanya pantai kecil yang sangat terpencil dan jarang diketahui oleh banyak wisatawan. Pantai itu terlihat sangat indah, hingga tanpa berpikir panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk berganti pakaian dan berenang menikmati ombak besar di pantai tersebut. Di pantai tersebut mereka sangat menikmati dan bersantai sambil minum dan berbincang-bincang dengan turis lainnya yang bernama Steven dan Anika. Mereka pun diajak untuk tinggal lebih lama lagi di sana dan menghabiskan waktu bersenang-senang di sana. Kiko, seorang warga lokal setempat yang terlihat ramah dan menghampiri mereka hingga akhirnya mereka berkenalan. Dan mereka semua bersantai hingga larut malam sambil berdansa dan berpesta pora. Pada keesokan harinya mereka terbangun dengan kebingungan, suasana sangat berbeda dari sebelumnya. Semuanya berubah dan mereka menyadari bahwa seluruh barang-barang mereka hilang termasuk paspor, kartu kredit, ponsel, dan lainnya. Passports, everything. Hingga di adegan selanjutnya mereka mulai mencari informasi dengan orang sekitar dan bertanya-tanya. Polícia, perto daqui? Hingga mereka menemukan sebuah sepeda motor asing. Lalu terlihat seorang anak yang memakai topi milik salah satu dari mereka. Lalu mereka mengejarnya dan menanyai anak tersebut. Hingga kericuhan tersebut memancing perhatian penduduk lokal di sana. Hal tersebut pun diketahui oleh Kiko dan mereka menyarankan untuk segera pergi dari kerumunan warga dan mencari tempat aman supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Lalu Kiko mengajak mereka menuju ke suatu tempat untuk membantu mereka menemukan jalan keluar. Di tengah perjalanan mereka menemui burung gagak hitam yang sedang menyantap bangkai dan semuanya terlihat semakin aneh dan menyeramkan. Lalu scene beralih pada percakapan penduduk lokal dan seorang dokter yang tengah mengarahkan sesuatu dan menusuk mata salah satu seseorang di sana dengan sebuah tusukan sate. Alex dan kawan-kawan melewati hutan belantara. Akhirnya mereka tiba di tempat yang Kiko maksud, yaitu terdapat goa di bawah air, dan mengajak mereka semuanya menyelam di sana hingga menuju ke suatu rumah. Sesuatu yang tidak terduga pun terjadi, yaitu adanya suatu insiden menimpa Kiko, di mana kepalanya terbentur bebatuan dan melukainya. Mereka mencoba menghentikan pendarahan itu dan mengobati Kiko agar bisa segera sampai ke tujuan mereka selanjutnya dengan segera. Lalu mereka akhirnya sampai juga di rumah yang dimaksudkan. Dan di sana ternyata kosong, seperti tidak ada penghuninya sama sekali. Beruntungnya mereka ternyata di dalam rumah tersebut terdapat obat-obatan dan peralatan medis lengkap, juga terdapat stok makanan, dan mereka mengobati Kiko terlebih dahulu, lalu mereka sambil menikmati makanan di sana. Dan mereka juga menemukan beberapa paspor asing di sana hingga menimbulkan suatu kecurigaan. Semakin banyak hal-hal aneh yang mereka temui di sana membuat mereka jadi sangat ketakutan. Di meja makan mereka berdiskusi sambil menyantap hidangan yang tersedia dan pada akhirnya mereka tertidur. Alex yang tidak dapat tidur memikirkan beberapa hal yang terjadi selama mereka di sana. Tidak lama setelah itu terdengar suara gonggongan anjing dan terlihat ada suara dari luar rumah seperti suara helikopter. Mereka yang penasaran akhirnya keluar dan melihat sebuah helikopter mendarat tepat di depan rumah tersebut, dan mereka menduga itu adalah paman Kiko, sang pemilik rumah tersebut. Satu persatu mereka turun dari helikopter dan ada wanita juga menanyakan apakah mereka berasal dari Amerika, dan ia juga cerita bahwa ia juga pernah pergi ke New York. Lalu memberitahukan kepada Alex dan B untuk segera pergi secepat mungkin dan mengatakan akan ada rencana bahaya buruk terjadi. Suasana semakin rumit, beberapa dari mereka terlihat dipukul dan ditarik menuju ke suatu tempat dan mereka semua akhirnya dikurung. Adegan seram pun masih berlanjut, di mana pada scene selanjutnya menampilkan pada ruangan sebuah lampu operasi dan seorang wanita yang sedang terbaring di sana disuntik obat bius. Ternyata wanita tersebut akan dibedah dan diambil organ tubuhnya satu persatu dengan sangat kejam. Mereka yang berada di dalam kurungan berusaha untuk keluar dan menyelamatkan diri. Akhirnya mereka mampu keluar dan segera melarikan diri. Tetapi beberapa temannya berusaha untuk kembali ke rumah tersebut untuk menyelamatkan teman yang lain yang masih berada di dalam rumah tersebut. Mereka berusaha masuk melalui jendela, tetapi mereka terkejut karena salah satu teman dari mereka telah tewas dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Para penjaga yang menyadari bahwa mereka telah kabur berusaha mengejar mereka dan masuk ke dalam goa yang telah mereka lalui sebelumnya, dan mencoba bertahan dalam keadaan yang sangat mencekam di sana. Penjaga rumah tersebut sepertinya mengetahui kemana arah mereka pergi dan menggunakan senapan untuk terus memburu mereka hingga akhirnya terjadi perkelahian. Dan akhirnya Alex dan kedua temannya berhasil keluar dari goa tersebut. Dan juga terlihat dua orang anak kecil yang sedang bermain di aliran sungai. Lalu tidak berapa lama kemudian terlihat seorang bapak tua penduduk lokal menghampirinya dan mengajak mereka untuk ke tempatnya. Dan di sana mereka pun segera mendapatkan pengobatan. Scene diakhiri dengan Alex dan para turis yang berhasil selamat dan bersiap untuk pulang menggunakan pesawat. Dan akhirnya mereka semua pun mengakhiri petualangan yang sangat tidak akan mereka lupakan seumur hidup hingga film pun selesai.